pedoman pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat, dan panduan penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Haji Sidik Pramono SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, memberikan instruksi berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah, dan berdasarkan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/Instruksi/2021, serta berdasarkan instruksi Bupati Sleman Nomor 17/Instruksi/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Sleman. Pembatasan kegiatan keagamaan berlaku di zona merah, oranye, dan hijau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlangsung. Ketentuan pertama, peniadaan peribadatan di tempat ibadah. Pada saat pemberlakuan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara, dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Sholat Jumat ditiadakan, masyarakat melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ketentuan kedua, jika ada orang yang meninggal, maka takziah cukup dalam lingkungan padukuhan. Ketentuan ketiga mengenai resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaan akad nikah hanya boleh dihadiri maksimal 6 orang. Dan dalam prosesi hajatan pernikahan dapat dilaksanakan dengan maksimal kehadiran 30 orang. Jamuan dengan kemasan tertutup untuk dibawa pulang, menerapkan protokol kesehatan, dan harus meminta izin kepada panewu atau keamanan setempat. Ketentuan keempat mengenai malam takbiran. Penyelenggaraan malam takbiran, baik di masjid ataupun di musola, arak-arakan berkeliling dengan berjalan kaki maupun arak-arakan dengan berkendara, dan lomba takbir ditiadakan. Takbir dilakukan di rumah masing-masing. Ketentuan tentang pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Sholat Hari Raya Idul Adha di masjid atau musola maupun di lapangan ditiadakan. Sholat dilakukan berjamaah di rumah masing-masing dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ketentuan tentang pelaksanaan kurban. Untuk menghindari kerumunan, berdasarkan SE Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021, waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan selama 3 hari, yaitu tanggal 11 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Pemotongan dilakukan di rumah potong hewan atau RPHR. Jika melebihi kapasitas, maka dapat dilakukan di luar dengan prokes yang ketat. Adapun proses penyembelihan, pengulitan, pencacahan hewan kurban, dan distribusi daging kurban wajib menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan oleh orang yang berbeda dan tidak boleh menggunakan alat yang sama. Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh petugas. Pihak lain dilarang masuk ke lokasi pemotongan. Dengan jumlah panitia maksimal 20 orang. Distribusi daging kurban langsung diantarkan ke masing-masing rumah warga.
Petugas pengantar wajib menggunakan masker rangkap dan sarung tangan. Ketentuan berikutnya mengenai protokol kesehatan petugas kurban. Sebelum memasuki ruang pemotongan, petugas diukur suhunya dengan menggunakan termogan. Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang serta jeroan harus dibedakan dan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, serta sarung tangan. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun. Setelah melakukan penyembelihan, petugas harus mandi dulu sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu, dan penyuluh agama KUA yang menemukan potensi pelanggaran dan atau pelanggaran ketentuan dalam surat edaran ini wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan aparat keamanan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.